Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai simpanan giro. Pengertian giro. Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang ditetapkan pada tanggal 10 November tahun 1998 bahwa rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan di setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau dengan cara pemindahan buku. Selanjutnya, kita mengetahui apa pengertian simpanan giro. Pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya, bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan. Penarikan rekening giro. Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan cek dan bilet giro. Jika dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah cek. Sedangkan untuk non-tunai menggunakan bilet giro. Jika kedua sarana tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan surat pernyataan atau surat kuasa. Keuntungan dari giro. Keuntungan dari giro terbagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Yang kedua, memudahkan dalam hal pembayaran, tidak perlu menyediakan uang tunai. Cukup dengan menulis di selembar cek atau bilet giro. Yang ketiga, uang yang disimpan di rekening giro akan memperoleh jasa giro. Selain terdapat keuntungan giro, kita perlu mengetahui kelemahan dari giro. Kelemahan dari giro adalah terkadang ada pihak tertentu yang menolak pembayaran dengan cek atau bilet giro. Sekarang kita perlu mengetahui apa itu cek. Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk mengukur pembayaran. Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya. Jenis cek. Ada cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek mundur, dan cek kosong. Pengertian bilet giro. Surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekeningnya. Masa dan tanggal berlakunya bilet giro. Masa berlakunya 70 hari. Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan. Berikut contoh perhitungan jasa giro. Sebelum melakukan perhitungan jasa giro, perlu kita ketahui bahwa perhitungan yang paling umum dilakukan dengan menggunakan saldo terendah. Artinya, bunga dihitung dari saldo atau sisa terendah dalam bulan yang bersangkutan. Selain itu, ada pula bank yang menentukan perhitungan bunga dengan saldo rata-rata harian dalam bulan yang bersangkutan. Berikut contoh perhitungan transaksi yang terjadi pada rekening giro Tuan Robi selama bulan Juni 2015. Pada tanggal 3 Juni setor tunai sebesar 18 juta, pada tanggal 8 Juni tarik tunai sebesar 6 juta, tanggal 13 Juni setor tunai sebesar 7 juta, tanggal 16 Juni setor piring sebesar 1 juta, dan tanggal 18 Juni tarik tunai 5 juta, dan tanggal 19 Juni Tuan Robi melakukan setor clearing sebanyak 2 juta, dan pada tanggal 24 Juni Tuan Robi melakukan clearing masuk 7 juta. Tanggal 27 Juni setor tunai sebesar
berapa bunga bersih yang Tuan Robi peroleh selama bulan Juni jika bunga dihitung dari saldo terendah pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku adalah sebesar 18% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Langkah selanjutnya yaitu langkah awal dalam melakukan laporan rekening koran adalah membedakan transaksi pada Tuan Robi masuk ke dalam kategori debit atau kategori kredit. Misalnya, pada tanggal 3, Tuan Robi melakukan transaksi store tunai. Store tunai masuk ke dalam jenis kredit, sehingga sebesar 18 juta atau 18.000 ini masuk ke dalam kolom kredit. Misalnya lagi, pada tanggal 8, Tuan Robi melakukan transaksi berupa tarik tunai sebesar 6 juta atau 6.000 masuk ke dalam debit, karena kan tarik tunai masuk dalam kategori debit. Kita harus melakukan pembedaan transaksi tersebut, apakah masuk ke debit atau masuk ke kredit. Setelah kita selesai melakukan pembedaan kategori transaksi tersebut, kita melakukan penjumlahan pada saldo di akhir, yaitu di kolom kelima. Penyelesaian perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah. Saldo terendah pada bulan Juni adalah 10 juta. Maka bunga pada bulan Juni adalah bunga sebesar 18% yang telah ditentukan oleh bank dikali 10 juta dibagi 12 bulan. Maka dapat menghasilkan Rp150.000. Pajak 15% yang telah ditentukan oleh bank dikali Rp150.000 hasil dari perhitungan bunga menghasilkan Rp22.500. Bunga bersih. Selanjutnya kita menghitung bunga bersih, yaitu selisih antara bunga dan pajak, yaitu Rp150.000 dikurangi 22.500 sama dengan Rp127.500. Yang kedua, perhitungan bunga dengan menggunakan saldo rata-rata. Saldo rata-rata untuk bulan Juni adalah 125 juta dibagi 8 sama dengan 15.625.000. Perlu kita ketahui bahwa angka 125 juta diperoleh dari menjumlahkan saldo mulai tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 27 Juni. Sedangkan angka 8 diperoleh dari jumlah transaksi yang terjadi selama bulan tersebut. Maka bunganya adalah bunga sama dengan 18% yang telah ditentukan oleh bank dikali 15.625.000 hasil dari saldo rata-rata bulan Juni dibagi 12 bulan menghasilkan 234.375. Untuk perhitungan pajaknya, pajak 15% yang telah ditentukan oleh bank dikali 234.375 menghasilkan Rp35.156. Bunga bersih yaitu selisih dari bunga dikurangi pajak, sehingga 234.375 dikurangi 35.156 sama dengan 199.219. Penyelesaiannya berikut. Jadi perbedaan perhitungan dengan kedua metode tersebut terdapat selisih, yaitu bunga dengan saldo rata-rata adalah sebesar Rp234.375 dan bunga dengan saldo terendah adalah Rp150.000. Jadi selisihnya Rp83.375. Pilihan bagi nasabah dengan perhitungan bunga di atas yang paling menguntungkan adalah dengan saldo rata-rata. Jadi Tuan Robi dalam perhitungan ini yang paling menguntungkan adalah menggunakan saldo rata-rata. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.